Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Dr. Rahayu. Penjelasan kali ini membahas tentang sunyi yang tak pernah dibicarakan. Ada satu kalimat yang sering saya dengar dari pasien usia 60 tahun ke atas. Bukan kalimat keras, bukan juga keluhan marah, tapi kalimat pelan, hampir berbisik. Saya masih ingin dekat, Dok, tapi saya memilih diam. Dan saya selalu bertanya pelan di dalam hati. Sejak kapan keinginan untuk dekat harus dipendam sendirian? Di usia muda, kita marah kalau tidak diperhatikan. Di usia matang, kita diam supaya tidak merepotkan. Padahal, diam itulah yang perlahan menciptakan jarak. Bagian 1. Kenapa usia 60 plus berhenti bicara soal keinginan? Di usia 60 plus, banyak orang berhenti bicara bukan karena tidak ingin, tapi karena lelah menjelaskan diri sendiri. Ada beberapa alasan besar. 1. Takut dianggap masih nafsu. Kata nafsu sering diberi makna kotor, padahal yang dimaksud hanyalah keinginan untuk dekat, disentuh, ditemani. 2. Takut menyakiti pasangan. Banyak yang berpikir, kalau saya bicara, nanti dia merasa dituntut. Maka dipilihlah diam, yang ternyata jauh lebih menyakitkan. 3. Takut ditolak di usia tua. Penolakan di usia 25 menyakitkan. Penolakan di usia 60 terasa menghapus harga diri. Bagian 2. Rasa bersalah yang salah tempat. Ini penting. Banyak orang usia 60 plus merasa bersalah karena masih ingin dekat. Merasa harusnya sudah selesai, harusnya fokus ibadah saja, harusnya tidak memikirkan tubuh. Padahal, keinginan bukan dosa. Yang berbahaya adalah memendam sampai membeku. Tubuh boleh berubah, energi boleh menurun, tapi rasa ingin dekat adalah bagian dari menjadi manusia sampai akhir hayat. Bagian 3, diam adalah pembunuh keintiman paling halus. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan, yang ada hanya tidur membelakangi, ngobrol seperlunya, sentuhan yang hilang tanpa disadari. Banyak pasangan berkata, kami baik-baik saja kok, padahal yang mereka maksud adalah kami sudah berhenti berharap, dan itu lebih berbahaya dari konflik. Bagian 4. Pria dan wanita usia 60 plus mendiamkan hal yang berbeda. Pria usia 60 plus sering diam karena takut dianggap tidak mampu, malu dengan perubahan tubuh, merasa harga dirinya runtuh. Maka yang ditampilkan adalah cuek, padahal hatinya penuh kecemasan. Wanita usia 60 plus sering diam karena merasa tubuhnya tidak lagi menarik, takut terlihat menuntut, terbiasa mengalah sejak muda, maka yang muncul adalah dingin, padahal hatinya masih ingin didekati. Dua-duanya diam, dua-duanya merasa sendirian, padahal duduk di ranjang yang sama. Bagian 5. Cara membuka pembicaraan tanpa menyakiti. Keintiman tidak dimulai dari ranjang, ia dimulai dari kalimat yang aman. Bukan, kamu sudah tidak seperti dulu, tapi aku kangen merasa dekat denganmu. Bukan, kamu gak pernah mau, tapi aku ingin tahu apa yang kamu rasakan sekarang. Mulai dari rasa, kerinduan, kebersamaan, bukan dari tuntutan. Kejujuran kecil yang menyelamatkan. Di usia 60 plus, kita tidak butuh keintiman yang sempurna. Kita hanya butuh tidak sendirian dengan keinginan sendiri, tidak malu menjadi manusia, tidak mematikan hati demi terlihat kuat. Kalau hari ini Anda masih ingin dekat, itu bukan kelemahan. Itu tanda hati Anda belum menyerah pada hidup. Dan itu indah. Diam yang diwariskan dari masa lalu. Ada satu hal yang jarang disadari oleh orang usia 60 plus. Banyak dari kita belajar diam sejak kecil. Anak laki-laki diajarkan, jangan cengeng, jangan minta. Anak perempuan diajarkan, jangan merepotkan, jangan menuntut. Kebiasaan itu terbawa sampai pernikahan, lalu sampai usia senja.
Maka ketika ingin dekat, yang muncul bukan kalimat, tapi rasa bersalah. Ah, sudahlah, saya tahan saja. Padahal menahan perasaan bukan kedewasaan, itu hanya kebiasaan lama yang tak pernah disembuhkan. Bagian 7. Saat keintiman berubah bentuk, bukan hilang. Kesalahan terbesar kita adalah mengira keintiman itu satu bentuk. Padahal di usia 60+, keintiman tidak harus cepat, tidak harus kuat, tidak harus seperti usia 30. Keintiman bisa berubah menjadi duduk berdekatan tanpa bicara, sentuhan tangan sebelum tidur, merasa aman berada di ruangan yang sama. Masalahnya bukan keintiman yang hilang, masalahnya kita menolak bentuk barunya. Bagian 8, ketika tubuh tak lagi merespon, hati masih bisa. Saya ingin meluruskan satu hal penting. Tubuh yang berubah bukan tanda kegagalan. Respon yang melambat, tenaga yang menurun, gairah yang tak spontan, itu biologi, bukan kegagalan moral. Yang sering membuat pasangan jauh adalah malu berbicara tentang perubahan tubuh, menyamakan kemampuan fisik dengan nilai diri. Padahal pasangan tidak selalu ingin performa. Seringkali mereka hanya ingin, aku masih kamu inginkan. Bagian 9, dua orang yang saling menunggu tapi tak ada yang memulai. Ini bagian yang paling menyedihkan. Banyak pasangan usia 60+ berada di situasi ini. Suami menunggu istri memberi sinyal, istri menunggu suami memulai. Dua-duanya takut salah. Dua-duanya takut ditolak. Akhirnya tidak ada yang bergerak. Padahal satu kalimat kecil bisa mengubah semuanya. Aku kangen kedekatan kita. Kalimat ini tidak menuntut, tidak menyudutkan, tidak memaksa, tapi membuka pintu yang lama tertutup. Bagian 10, latihan emosional 7 hari untuk memecah diam. Saya ingin memberi latihan sederhana tanpa sentuhan dulu. Hari 1-2, duduk bersama 10 menit tanpa TV, tanpa HP. Hari 3, ucapkan satu kalimat apresiasi kecil. Hari keempat, sentuhan non-intim, genggam tangan, usap bahu. Hari kelima, bicarakan satu kenangan indah masa lalu. Hari keenam, ungkapkan satu kerinduan, bukan tuntutan. Hari ketujuh, tanyakan dengan lembut, apa yang membuatmu merasa dekat denganku? Keintiman yang sehat dibangun pelan, bukan dipaksa. Bagian 11. Saat pasangan tetap diam, apa yang harus dilakukan? Kalau Anda sudah mencoba bicara dengan lembut tapi pasangan tetap diam, jangan langsung menyimpulkan dia tidak cinta lagi. Diam bisa berarti takut, bingung, belum siap. Yang bisa Anda lakukan adalah tetap hangat bukan menjauh, konsisten bukan menekan, jujur tanpa menghakimi. Keintiman tidak tumbuh dari ultimatum, ia tumbuh dari rasa aman. Manusia tidak pernah kadaluarsa untuk dekat. Saya ingin menutup episode ini dengan satu pesan penting. Di usia berapapun, ingin dekat bukan hal yang memalukan. Yang memalukan adalah mematikan hati demi terlihat kuat, hidup bersama tapi merasa sendirian, berhenti berharap padahal masih hidup. Kalau hari ini Anda mendengar episode ini dan merasa, itu saya, ketahuilah, Anda tidak rusak, Anda tidak terlambat. Anda hanya terlalu lama diam, dan diam itu masih bisa dipecahkan.